Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita heningkan pikiran kita, batin kita. Kita kosongkan beberapa saat. Biarkan Sang Pemilik Semesta menghujani kekosongan kita dengan rahmat-Nya, dengan berkah-Nya, sehingga apapun yang dititipkan beliau kepada kita dalam kehidupan ini menjadikan kita menjadi lebih baik. Dan itulah yang disebut dengan keberkahan hidup. Bertambahnya usia kita menjadikan kita tambah dewasa dan matang. Bertambahnya rezeki kita membuat kita menjadi seorang dermawan. Bertambahnya ilmu kita membuat kita menjadi tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, bahkan tidak merasa siapa-siapa. Meningkatnya status sosial kita dalam kehidupan membuat kita semakin rendah hati, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan hidup penuh dengan keberkahan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, disukai atau tidak disukai, semua menjadi spektrum pembelajaran yang berharga, yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan pesan-pesan penting dalam kehidupan. Sehingga dengan demikian kita akan terus menjalankan kehidupan ini dengan perubahan yang positif, yang konstruktif, sehingga kekuatan positif itu menjelma dalam diri kita menjadi tingkat peradaban yang bisa kita capai dalam kehidupan. Para sahabatku yang dirahmati Allah, harta pusaka yang kita miliki saat ini adalah waktu yang tersisa entah berapa lama lagi. Dan di balik waktu yang tersisa ini Allah menitipkan begitu banyak fasilitas hidup yang akan mengantarkan kita untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu maka bahagia bukanlah mengumpulkan dan memiliki apa yang kita ingin, tetapi kita menginginkan terhadap apa yang kita miliki. Terutama saat kita menginginkan terhadap yang kita miliki menjadi jauh lebih berkah, membawa kebahagiaan bagi diri sendiri dan banyak orang. Oleh karena itu, mari kita penuhi dada kita dengan rasa syukur yang dalam, karena hari ini, saat ini, di waktu yang terbaik ini,
kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, meniti ke dalam diri, belajar untuk memaknai seluruh proses-proses kehidupan untuk mematangkan diri kita semuanya. Atas anugerah Allah yang luar biasa untuk kita, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian di pagi yang penuh berkah ini. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan bagi kita, diberikan kemampuan kita untuk mengikuti yang terbaik dari apa yang dititahkan, diperintahkan, terutama lewat nurani kita sendiri. Dan kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengkaji Quran surat Al-Fat, di situ ada statement Allah yang sangat luar biasa tentang 3 tugas para rasul. Yang pertama, tugas para rasul itu adalah menjadi saksi. Yang kedua, tugas para rasul itu adalah menyampaikan kabar gembira. Dan yang ketiga adalah menyampaikan peringatan. Kalau tugas para rasul itu menjadi saksi, menyampaikan kabar gembira, menyampaikan peringatan, tentu saja siapapun yang mewarisi ilmunya para rasul, para nabi, tentu saja tugasnya tidak jauh berbeda. Lalu kalau menjadi saksi, apa yang disaksikan? Siapa yang harus disaksikan? Karena kalau menjadi saksi itu kan harus ada peristiwanya. Seseorang menjadi saksi ketika menjadi saksi dalam sebuah ijab kabul pernikahan. Berarti kan saksi ini menyaksikan sebuah transaksi, sebuah ijab kabul. Jadi ketika seseorang itu akan menikahi pasangan hidupnya, maka dia harus ijab kabul. Dan ijab kabul itu harus ada saksi. Jadi saksi itu jelas di situ adalah orang yang menyaksikan peristiwa ijab kabul. Ijab kabul pasti antara 2 orang. Satu pengantin laki-laki, satu pengantin perempuan. Dalam hidup juga ada yang namanya notaris. Notaris juga saksi. Saksi untuk apa? Saksi untuk proses jual beli. Dan jual beli itu pasti antara 2 pihak, satu penjual, satu pembeli. Supaya transaksi ini legal, tercatat, ya, dan tidak ada gugatan di kemudian hari, maka harus ada saksi. Siapa yang boleh jadi saksi? Tentu saja seseorang yang diberi mandat oleh hukum yang disebut dengan notaris. Karena dia memiliki kewenangan sebagai notariat untuk mencatatkan sebuah proses jual beli. Lalu yang disaksikan oleh para rasul apa? Jadi yang disaksikan oleh para rasul itu sebetulnya adalah transaksi antara seorang hamba dengan Tuhan. Jadi tidak boleh yang jadi saksi itu sembarangan. Tidak boleh ada orang tiba-tiba ngaku sebagai saksi dalam proses jual beli kalau dia tidak memiliki kewenangan untuk itu. Makanya disebutnya juga Rasul. Rasulullah berarti utusan Allah. Kenapa dia diutus? Ya tentu saja diutus
untuk salah satunya adalah menjadi saksi. Jadi saksi itu adalah proses ya jual beli antara seorang hamba dengan Tuhannya. Itu yang dalam bahasa Quran disebutnya baya'a. Jadi baya'a itu artinya jual beli. Tapi kok baya'a sering diterjemahkan sebagai sebuah perjanjian atau janji setia. Padahal baya'a itu artinya adalah jual beli. Jadi sebetulnya dalam hidup kita ini kita wajib melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli itu adalah jual beli yang tidak pernah rugi selamanya. Makanya kata Allah, jual dirimu kepadaku dan aku akan membelinya. Dan ketika sudah menjual dirimu kepadaku, maka jangan jual lagi dirimu pada Tuhan-Tuhan lain selain aku. Itu yang disebut dengan menepati janji. Jadi sebetulnya baya'a itu artinya jual beli. Setelah jual beli, maka kita tidak boleh lagi menjual diri kita pada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Nah, ketika kita tidak melakukannya, itu yang disebut dengan menepati janji. Jadi baya'a sendiri artinya bukan menepati janji atau janji setia. Itu adalah dampak dari proses baya'a yang disebut dengan transaksi. Nah, transaksi itu baru sah kalau dilakukan di depan seorang saksi. Dan saksi yang diutus ke semesta ini adalah para rasul. Bisa dipahami ya? Oke. Yang kedua, tugasnya para rasul itu adalah basyiron, menyampaikan berita gembira. Jadi aneh sekali ya kalau ada orang yang mengatasnamakan diri sebagai para pewaris ilmunya Rasul, tetapi yang disampaikan adalah ancaman, hal-hal yang menakutkan gitu. Padahal yang harus disampaikan itu adalah berita gembira. Dan tugas para Rasul yang ketiga adalah menyampaikan peringatan. Kata dasar dari peringatan nadiron itu adalah ingat. Jadi ingat itu ada syarat sahnya. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Jadi jelas para rasul itu mereka yang sudah eling, yang sudah ingat. Karena beliau sudah ingat, maka tugasnya adalah menyampaikan peringatan. Jadi lucu ya, kata peringatan ini kan sekarang sudah menjadi bahasa umum. Peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid, peringatan kemerdekaan. Padahal kata dasarnya adalah ingat. Jadi pada saat peringatan Maulid, pada saat peringatan Isra Mi'raj, pada saat peringatan hari besar itu, apa yang diingat? Itu objeknya sering kehilangan. Lalu peringatan itu yang penting adalah pesta. Bikin panggung rame-rame kan gitu, ada musik gitu. Kalau peringatan Maulid atau Isra Mi'raj musiknya qasidahan, kalau peringatan hari kemerdekaan kan musiknya dangdutan kan, kira-kira begitu. Sama-sama musik sebetulnya kan, beda daerahnya aja. Tapi terkadang kita sering terpana, terpesona, tertipu ya. Kalau musiknya itu ya musik yang dinyanyikan dilantunkan pakai bahasa tertentu, dianggap itu sebagai ya musik lebih mulia daripada musik yang lain, kan begitu, padahal sama-sama musik. Jadi objeknya apa ketika peringatan itu? Apa yang diingat gitu. Nah, itu yang sering kehilangan substansi. Lalu yang terjadi yang penting adalah pesta pora, betul? Maka dikatakan sudah melakukan peringatan. Tapi apa yang diingatnya itu? Itu. Makanya saya mengingatkan saja supaya kita tetap fokus pada kata peringatan itu. Nah, makanya para rasul itu tugasnya memberi peringatan. Nah, kalau kita lihat ya, ini masih seputar Quran surat Asy-Syu'ara. Semoga hari ini adalah kajian yang terakhir dari Quran surat Asy-Syu'ara.
Saya mau tunjukkan dulu sedikit ya. Ya, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 105 misalnya kita lihat. Hari ini saya akan bicara agak panjang ya, agak dalam. Baik, sudah saya besarkan, bisa terlihat screen ini. Kazzabat kaumu Nuhin ya al-mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Jadi rasulnya ya tentu saja di zaman Nuh adalah Nuh sendiri. Jadi Nuh ini sudah didustakan oleh kaumnya. Yang mendustakan Nuh bukan kaum di luar Nuh, pasti kaumnya sendiri. Paham ya? Kalau kita lihat ayat lain ya, ayat 123 misalnya. Kazzabat Adul mursalin. Jadi Ad itu kaumnya Nabi Hud itu. Ya sama juga Kazzabat Adul mursalin, kaum Ad juga. Jadi kaumnya Nabi Hud ya, itu juga mendustakan Nabi Hud. Kalau kita lihat ayat lain, misalnya kita lihat ayat 141 kita lihat. Kazzabat Samudul mursalin. Ini kaum Samud. Jadi kaum Samud itu terkenal sebagai kaumnya Nabi Saleh. Jadi kaum Samud juga mendustakan Rasul. Rasulnya adalah Nabi Saleh. Kalau kita lihat yang lain ya, Quran masih surat Asy-Syu'ara tapi ayat 160 misalnya. Nah, kazzabat kaumu Lutin, Lut al-mursalin. Jadi kaum Lut juga telah mendustakan para rasul. Kalau kita lihat ayat lain ya, saya buka ayat 176 misalnya. Kazzabat ashabul ya, kazzabat ya ashabul ya'katil mursalin. Itu ya itu kaumnya Nabi Shu'aib ini ya yang disebut dengan penduduk Aikah ya. Jadi Aikatil mursalin ya. Kazzabat ashabul Aikatil mursalin. Aikah itu penduduknya, pengikutnya kaum Nabi Shu'aib. Nah, tentu saja nih kalau diteruskan ini nggak habis-habis nih ya. Tapi kita dapat kesimpulan, Nabi Nuh didustakan, Nabi Hud didustakan, Nabi Saleh didustakan, Nabi Lut didustakan, ya, Nabi Shu'aib didustakan, betul? Jadi artinya tidak ada satu rasul pun yang tidak didustakan. Jadi kalau para pengikut para rasul itu tidak mau didustakan, ya tentu saja rasulnya sendiri didustakan, apalagi para pengikut rasul itu. Jadi kalau tidak mau didustakan, ya sudah, jangan jadi pengikutnya. Dan risiko menjadi para pengikut para rasul itu ya didustakan. Rasulnya sendiri didustakan, pasti pengikutnya pun didustakan. Kan persoalannya sekarang adalah ketika kita didustakan, sikap kita seperti apa? Nah, yang lucu, banyak di antara kita yang berubah dengan kata orang tentang diri kita. Begitu didustakan langsung jatuh. Begitu didustakan langsung tidak semangat lagi. Begitu didustakan kehilangan gairah untuk belajar. Ini yang penting untuk saya ingatkan. Jadi kalau para rasul saja didustakan oleh pengikutnya, apalagi para pengikutnya. Paham maksud saya? Nah, kenapa ini saya sampaikan? Supaya kita tetap semangat. Karena didustakan itu artinya ya kita sedang dikuatkan.
bahkan didustakan, sebetulnya kita harus lebih kreatif lagi untuk meniti ke dalam diri agar kita memiliki keyakinan yang jauh lebih bagus dari yang sebelumnya. Gitu. Nah, ini yang penting untuk saya tegaskan. Nah, sekarang saya akan masuk dulu pada ayat yang lain ya. Ini agak random karena hari ini saya akan tuntaskan kajian kita di Quran surat Asy-Syu'ara. Yang penting, poin-poin pentingnya sudah saya sampaikan. Karena kalau dikaji semuanya sebanyak 227 ayat tentu saja tidak cukup waktu. Baik ya, nanti kita akan masuk juga ke implementasinya dari ayat ini. Kita lihat dulu ayat 208. Di sini dikatakan wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirin. Jadi nadirun itu tadi apa? Peringatan. Nadirun itu peringatan. Salah satu tugas dari para rasul adalah memberikan peringatan. Otomatis tugasnya orang-orang yang mewarisi ilmunya para rasul juga salah satu tugasnya adalah memberi peringatan. Dan syarat untuk memberikan peringatan harus sudah eling, harus sudah ingat. Yang lucu adalah banyak orang-orang yang masih lupa pada Tuhannya ngasih peringatan pada orang lain. Bagaimana kita bisa ngahudangkeun kanu sare kalau kita masih sare? Bagaimana kita bisa nepakanu poho kalau kita pun masih poho? Syarat nepakanu poho kitanya harus sudah eling. Oleh karena itu ya, jangan coba-coba menjadi seseorang yang ngasih peringatan. Jadi kalau ada Isra Mi'raj, Maulid, apapun, pasti yang diundang itu adalah orang yang akan ngasih peringatan. Tentu saja yang ngasih peringatan yang sudah eling, yang sudah ingat. Kalau yang datang itu yang ceramah orang yang belum ingat, peringatan apa yang mau dia sampaikan pada orang lain? Dia sendiri belum ingat kok. Makanya kalau mau ngundang penceramah, tanya dulu, sudah eling belum? Ini sembarangan aja, asal terkenal diundang. Isinya ketawa ketiwi. Padahal sebetulnya belum eling, belum ingat. Bagaimana mengingatkan kita? Judulnya aja peringatan. Sayang dong, sudah meluangkan waktu bikin panggung, dihiasi, macam-macam. Betul nggak? Iya, ibu-ibu sibuk bikin nasi tumpeng, konsumsi luar biasa, minta sumbangan lagi ke masyarakat, tapi gagal memberi peringatan karena yang dihadirkan orang yang tidak ingat. Lalu jadinya kan, mohon maaf, kadang-kadang isi kajiannya itu bahasa Inggrisnya itu ngacapruk. Jadi keluar dari tema yang sesungguhnya. Ini penting untuk saya sampaikan. Kadang-kadang kalau tidak begini kan tidak sadar. Nah, ayat ini memberikan pelajaran apa sama kita? Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirin. Mundirin dari kata nadir. Nadirun itu artinya peringatan. Mundirin adalah orang-orang yang memberikan peringatan. Jadi undanglah para mundirin, orang-orang yang sudah ingat. Gitu. Bukan orang-orang yang ahli pidato. Kalau ahli pidato ya cuma meluncur saja dari mulutnya kata-kata, tapi kata-kata yang meluncur dari mulutnya sesuatu yang tidak terjadi di kolbunya. Itu yang disebut dengan dusta. Tapi lucu memang kehidupan. Orang-orang yang meluncurkan kata-kata dari mulutnya dusta tidak terjadi di kolbunya, itu yang dipercaya. Tapi orang-orang yang meluncur dari mulutnya adalah kata-kata yang benar, pengalaman spiritual yang terjadi di kolbunya, itu yang tidak dipercaya. Dan itu yang akan didustakan. Jadi orang-orang yang berdusta tidak akan didustakan, sama-sama dusta kok. Tapi orang-orang yang ngasih peringatan yang benar, itu yang akan didustakan. Jadi siapapun yang berkata benar akan didustakan. Siapa yang berkata dusta, sama-sama dusta. Siapa yang akan dustakan? Jadi kalau orang yang berkata dusta pasti banyak pengikutnya. Tapi orang yang berkata benar sedikit pengikutnya. Karena apa? Didustakan.
Makanya saya menyampaikan dulu data tadi. Data dulu. Jadi kalau Nabi Nuh didustakan, Nabi Hud didustakan, Nabi Saleh didustakan, Nabi Lut didustakan, Nabi Syuaib didustakan, semua didustakan. Nabi Musa pun didustakan. Ya? Siapa yang mendustakan Nabi Musa? Firaun. Firaun dapat siksa kubur enggak? Firaun dapat siksa kubur enggak? Enak nggak dapat siksa kubur, nggak dikubur. Nabi Musa dapat siksa kubur enggak? Nabi Musa dikubur. Enakan mana Musa sampai Firaun? Ini kadang-kadang ketololan ini kan tidak pernah disadari. Ini karena kurang-kurang jalan-jalan. Pergi ke Mesir, lihat di sana Firaun. Begitu saya masuk ke museum Firaun, saya terkejut. Ternyata Firaun tuh banyak. Saya pikir dulu cuma satu. Begitu saya masuk di situ ada ratusan itu, ya, yang dimumi. Saya tanya itu sama tour guide saya. Ini siapa? Firaun, Pak. Ini Firaun, Pak. Ini Firaun. Loh, banyak ternyata Firaun tuh dari beberapa generasi. Dimumi, tidak dikubur. Enak ya, Firaun gak dapat siksa kubur. Kadang-kadang saya harus ngomong begini supaya ngerti. Ada orang yang mati dikubur, ada orang yang mati dibakar. Enakan mana? Mending dibakar dong, gak dapat siksa kubur. Karena begitu kita ngomong kuburan, langsung yang terpikir itu seonggok tanah. Padahal kuburan itu jasmani kita, yang terkubur itu jiwa kita. Bahkan dari sekarang sebetulnya jiwa kita sudah menderita, mendapatkan siksaan dari diri kita sendiri, karena jiwa kita ditipu oleh pikiran kita sendiri. Bahkan apa kata pikiran bukan sekedar didengar, tetapi diikuti. Padahal pikiran itu dari palsu kita. Siksa kubur sudah berlangsung dari sekarang. Siapa yang disiksa? Yang disiksa itu yatim yang ada dalam diri kita. Siapa yatim? Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Yatim itu adalah jiwa kita yang tidak pernah dilahirkan. Kalau yatim itu adalah manusia, semua kita juga akhirnya akan jadi yatim. 7,7 miliar penduduk bumi semuanya yatim. Gimana ngurusnya? Semua yatim, saya juga yatim. Saya udah gak punya ibu bapak. Dan siapa di tempat ini yang ibu bapaknya abadi? Pasti ibu bapaknya akan mati. Dan ketika ibu bapaknya mati kan kita jadi yatim. 7,7 penduduk bumi pasti yatim semua. Gimana menyantuni mereka? Yatim semua. Yang jadi presiden yatim, yang jadi menteri yatim, yang jadi gubernur yatim. Mau dibikin pantinya buat mereka begitu? Yes, orang-orang yang telantar, orang-orang yang miskin perlu kita bantu. Itulah pentingnya BSI Peduli. Dan hari ini ya kita akan membagikan santunan. Hari ini kita akan bagikan santunan. Titipan dari para sahabat akan kita bagikan hari ini. Tapi itu bukan yatim. Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak, yang tidak pernah dilahirkan. Yang yatim itu adalah jiwa kita. Itu yang ditelantarkan. Maka siapapun yang mentelantarkan jiwanya, itulah pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Celakalah para pendusta agama. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang mentelantarkan dirinya sendiri, yang mentelantarkan jiwanya sendiri. Habis seluruh waktu dan uangnya hanya untuk mengurusi urusan-urusan luar, urusan-urusan cangkang. Dalamannya gak pernah diurus. Maka mereka yang tidak pernah mengurus jiwanya, sholat pun
Salat pun menjadi tidak ada kesadaran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Kan gitu. Salatnya pun menjadi lupa. Salatnya pun menjadi lupa. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Salatnya lupa. Nah, salat yang lupa bukan mengantarkan dia ke surga, menyadarkan dia kepada wail, malah celaka dengan salatnya. Gitu. Apa celakanya? Celakanya karena jadi sombong, mulai membicarakan orang lain yang tidak sholat. Padahal sholatnya dia pun tidak ada tapaknya, tidak ada dampaknya. Dia juga tidak mengerti sholat itu hakikatnya apa. Kalau sudah sholat, mulai membicarakan orang lain yang tidak sholat. Jika perlu gedor-gedor pintu, ya orang lain yang tidak sholat, ayo sholat, ayo sholat. Kenapa sih? Urusin aja dulu sholat kamu, apa hasilnya? Apa dampaknya? Kenapa kok sholat kamu tidak meningkatkan kesadaran kamu? Karena sesungguhnya dia masih mentelantarkan si yatim yang ada dalam dirinya. Maaf ya, siapapun yang sampai hari ini mentelantarkan yatim pada dirinya, sholatnya ya gitu, tidak akan pernah mengubah siapapun. Boro-boro mengubah orang lain, mengubah dirinya aja tidak berhasil. Paham maksud saya? Ini supaya jangan sombong, ya. Merasa sudah menjalankan syariat agama, merasa yang paling benar aja di dunia ini. Padahal kata-kata masih kotor, pikiran masih kotor, masih menghakimi orang lain, ya. Masih berburuk sangka pada orang lain, berburuk sangka juga kepada pemerintah. Saya melihat ada satu gejala yang sangat berbahaya. Omikron itu, COVID itu bukan buatan pemerintah. Itu semesta sendiri yang menghendaki itu ada. Dan sekarang Omikron eskalasinya terus meningkat. Dan sebentar lagi kita mau Ramadan. Saya membaca di medsos banyak sekali ya, komentar-komentar hoax penuh dengan kebencian dari orang-orang yang menyatakan dirinya sudah cukup beragama. Dan itu sangat berbahaya, bisa memecah belah bangsa ini. Menyatakan bahwa Omikron itu direkayasa sedemikian menjelang puasa supaya kita katanya nggak ke masjid lagi. Menganggap orang lain menjadi anti agama. Ini kan menyedihkan. Padahal faktanya banyak saudara kita yang sakit sekarang. Faktanya rumah sakit penuh lagi. Faktanya bor, daya tampung rumah sakit meningkat lagi. Masa pemerintah kan nggak bisa bikin virus. Dan ini dilakukan katanya oleh orang-orang yang menganggap dirinya mengerti. Kalau mengerti, sampaikan informasi yang bijaksana yang menenteramkan rakyat. Yang menenteramkan rakyat. Biarkan pemerintah bekerja. Berbaik sangka pada siapapun. Ini penting saya bicara di sini. Supaya damai kehidupan ini. NKRI ini harus kita rawat, kita jaga. NKRI ini bukan warisan buat kalian, tapi titipan buat anak cucu kita ke depan. Maka kita tega mau mewariskan kehidupan yang penuh dengan permusuhan, pertentangan pada anak cucu kita. Apakah kita akan rela meninggalkan semesta ini sementara anak cucu kita disediakan oleh kita ruang kehidupan yang penuh dengan pertentangan dan konflik? Para sahabat, mengertilah bahwa sesungguhnya ketika kita berbicara nggak karu-karuan, kita sedang menciptakan konflik dengan orang lain. Dan ketika kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, kita pun sedang menciptakan konflik dengan diri kita sendiri.
Dan umumnya orang-orang yang masih konflik dengan orang lain lewat mulutnya, itu sebetulnya cerminan bahwa dia masih konflik dengan dirinya sendiri, dengan pikirannya. Ayolah kita menjadi lilin kecil saja di sudut ruangan sudah bagus. Tidak usah menjadi mercusuar di atas bukit. Sampaikan berita-berita yang menenangkan, menyenangkan. Bukankah tugasnya Rasul itu tadi 3? 1, menjadi saksi. 2, menyampaikan berita gembira. Sampaikan berita yang menenangkan. Ini lucu sekali ya, mengatasnamakan diri tokoh agama, tapi yang disampaikan adalah berita-berita bohong yang kemudian merusak persatuan dan kesatuan bangsa, membuat rakyat menjadi resah. Yang disampaikan adalah kebencian dan pertentangan. Kasihan rakyat ini, ya, tidak semua pintar. Ajarkan kepada mereka sesuatu yang damai. Dan kalau semesta ini damai, kan kita juga akan memetik dari buah kedamaian itu. Anak-anak bisa sekolah, ibadah kita juga tentram, ekonomi juga maju. Betul nggak? Cobalah belajar dari negara-negara yang penuh konflik, ya, kelaparan. Betul nggak? Iya, pekerjaan tidak ada. Hanya untuk dapat 1 potong roti pun sesuatu yang sangat mahal. Lalu merasa terancam kehidupan, betul nggak? Iya, mortir di mana-mana, peluru di mana-mana, nyawa menjadi sangat murah. Ini kehidupan kita ini, aduh, surga yang sangat luar biasa. Indonesia ini tentram, damai, betul nggak? Iya. Kalian ngelemparin biji cabai aja tumbuh di sini, ya? Iya. Saya di lantai 3 tuh lagi bertani cabai itu. Satu cabai ya udah dikeringkan, kemudian tabur di pot aja. Banyak sekali itu. Kalau kalian di rumah nggak punya cabai, datang aja ke lantai 3. Ya, silahkan ambil, ya, bebas. Cuman kalau turun nanti ada timbangan di situ. Paham ya? Saya mengajak kita semua. Saya bicara ini itu karena cinta kasih kita kepada kehidupan. Sayang sekali kalau hidup ini diracuni oleh kita sendiri. Kembali lagi ya para sahabat. Jadi kita lihat ayat ini. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirin. Dan kami tidak akan membinasakan suatu negeri, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan. Paham? Jadi Allah tidak akan pernah membinasakan suatu negeri kecuali di negeri itu sudah ada yang ngasih peringatan. Ya tentu saja negeri ada 2, negeri yang di luar, negeri yang di dalam. Negeri yang ini diri kita sendiri tidak akan bisa dibinasakan kalau di negeri ini sang pemberi peringatan sudah muncul. Siapa pemberi peringatan di sini? Ya tentu saja pemberi peringatan di sini adalah diri sejati kita. Yang bicara setiap saat, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, berdiri tegak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Dia terus memberikan syafaat kepada kita. Jangan begini, jangan begitu, ayo begini, ayo begitu. Itulah si pemberi peringatan, itulah si pemberi syafaat dalam diri kita. Hidup berdiri tegak. Bahkan saat kita tidur pun beliau tidak pernah tidur. Ngantuk saja beliau tidak. Dan itu hidup dalam diri kita. Dengarkan saja itu. Jadi kalau si pemberi peringatan ini sudah kita dengarkan, sudah kita ikuti, insya Allah negeri kita ini tidak akan mengalami kebinasaan, tidak akan mengalami kehancuran. Tapi silahkan coba, begitu kita melanggar diri sejati kita, maka ini akan mengalami kehancuran. Kalau yang di dalam sudah hancur, terjadi konflik dengan diri sendiri, konflik ini akan menular keluar. Maka orang-orang yang suka menularkan konflik keluar, sebetulnya karena dia masih konflik dengan dirinya sendiri. Gitu. Ya. Makanya kita menangani suasana kehidupan sekarang ini, situasi kehidupan sekarang ini, ya.
Di samping kita terus menjaga diri kita sendiri, kita pun turut menjaga orang lain supaya sama-sama selamat. Makanya pemerintah menggratiskan vaksin. Vaksin yang pertama, vaksin yang kedua, bahkan vaksin yang ketiga pun sekarang digratiskan. Berapa triliun uang yang disediakan pemerintah untuk semua itu. Betul itu uang rakyat, tetapi kalau tidak ada mengelola, bagaimana jadinya negeri ini? Bukankah kita yang telah memilih pemimpin dan kita persilahkan pemimpin kita, ya, dengan kepercayaan dari rakyat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan saya percaya di negeri kita ini kan banyak sekali ulama, penasehat. Tidak mungkinlah ya pemimpin berjalan sendiri lalu melanggar aturan-aturan dan norma-norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dan kita pun jaga prokes, ya. Makanya kemarin saya men-share ya sebuah tulisan yang bagus sekali, menyejukkan, dari Menteri Kesehatan Portugal. Dan saya sudah share di grup Isbatul Yakin 1 dan 2. Saya harapkan itu bisa menenangkan. Kita tetap menjalankan kehidupan seperti biasa dengan menjaga prokes, jangan juga terlalu panik. Ya, begitu. Baik, ya. Kemudian saya ingin lanjutkan nih ayat yang ini ke atas dulu, ya. Ulangi lagi. Jadi negeri ini, kalau sang pemberi peringatan di negeri ini sudah hidup dan kita dengar peringatannya, kita ikuti peringatannya, insya Allah negeri ini tidak akan mengalami binasa, tidak akan mengalami kerusakan. Kalau negeri ini sudah seperti itu, maka negeri ini juga akan membangun negeri lain di luar diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua Zikra wa ma kunna dzalimin, ya, untuk menjadi peringatan, dan kami sekali-kali tidak akan berlaku zalim. Ayat 110, ayat 210. Wa ma nazal, ya, wa ma tanazzalat bihi syaiton. Wa ma tanazzalat bihi syaiton, dan itu bukanlah dibawa dan diturunkan oleh syaitan. Jadi peringatan yang muncul di negeri ini dan negeri ini, hati-hati itu, ya. Kalau peringatan dari diri sejati kita, jelas itu bukan dari syaitan. Makanya peringatan dua, satu peringatan dari diri sejati kita, dari kesadaran, satu lagi dari syaitan. Apa syaitan? Syaitan itu adalah kegelapan pikiran kita sendiri. Dan saya sudah jelaskan berkali-kali, syaitan itu adalah kegelapan pikiran sendiri. Syaitan itu sebetulnya ketidaksadaran kita. Itu wujudnya dari syaitan, bukan sebuah entitas yang diciptakan Tuhan untuk menggoda kita. Tapi syaitan itu adalah ketidaksadaran kita sendiri, kegelapan kita sendiri. Dan kapan kita mengalami kegelapan? Tepat pada saat tidak ada cahaya dalam diri kita. Makanya begitu tidak ada cahaya yang muncul kegelapan, begitu ada cahaya tidak ada kegelapan. Jadi apa sesungguhnya kegelapan itu? Kegelapan itu ketidakhadiran cahaya. Begitu cahaya tidak hadir, kesadaran tidak hadir, maka pikiran kita akan menjadi setan bagi diri kita sendiri. Itu yang sering tidak kita hiraukan. Itu yang membuat kita tidak bisa mendengar. Karena kebisingan pikiran kita sudah cukup membuat suara kebenaran dalam diri kita nyaris tak terdengar. Ini ayat keren banget, ya. Jadi ini ayat tidak cerita Al-Quran, tidak ada kata-kata Al-Quran. Wa ma tanazzalat bihi syaitan, tidak cerita Al-Quran. Jadi kalau di terjemahnya ada Al-Quran, ya itu terjemahnya aja harus diperbaiki. Wa ma yambagi lahum wa ma yastati'un, dan tidaklah patut mereka membawa turun itu, dan mereka pun tidak akan kuasa. Ya. Kemudian ayat 212, ya. Innahum anisyam'i, ya, lama zulun, ya, sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan dari mendengarkan kebenaran. Ini saya kasih tahu, ketika kita mendengarkan suara dari kegelapan pikiran kita sendiri, sebetulnya kita sedang dijauhkan oleh kita sendiri dari kebenaran. Setuju?
Setuju? Jadi siapa yang menjauhkan kita dari kebenaran? Bukan setan yang di luar diri kita, yang sering disebut-sebut banyak orang itu. Yang menjauhkan diri kita dari kebenaran adalah pikiran gelap kita sendiri. Makanya tempo hari saya menjelaskan 8 cara kegelapan pikiran itu merayu kesadaran. Salah satunya adalah kamuflase. Berikutnya adalah menipu. Berikutnya adalah menghasut. Berikutnya menimbulkan angan-angan yang tinggi. Berikutnya adalah menimbulkan rasa putus asa. Berikutnya adalah bahkan juga meremehkan. Itulah cara pikiran bawah sadar, pikiran gelap yang disebut dengan syaitan tadi, ya, mempengaruhi kesadaran kita. Begitu kita tidak mendengar kesadaran kita, karena kita mendengar suara yang datang dari kegelapan pikiran kita sendiri, sebetulnya kita sedang menjauhkan diri dari kebenaran. Dan ketika kita menjauhkan diri dari kebenaran, ada yang salah? Tidak ada yang salah. Kita juga akan diajarkan untuk memetik pilihan kita sendiri. Dan ketika kita dijauhkan dari kebenaran dan kita mendengarkan suara-suara yang di luar kebenaran itu, ya silakan saja ikuti. Nanti kita juga akan punya pengalaman. Ketika mengikuti itu kita akan mengalami sendiri. Saya tidak akan mau menjelaskan benar salah. Silakan saja mencoba mengikuti itu. Dan ketika kita mengikuti itu, maka kita akan merasakan akibat dari pilihan kita sendiri. Apa yang terjadi? Hidup menjadi penuh dengan keruwetan. Hidup menjadi tidak teratur. Betul nggak? Iya. Dan banyak lagi yang lain. Baik ya para sahabat, sebelum saya lanjutkan, saya mau menampilkan beberapa hal. Oke, sebelum saya masuk ke sini, maaf ya, saya masuk dulu ke ayat ini. Sebentar ya, ini belum tuntas. Oke. Nah, wa andir ashirataka, ya, akrobin, al-akrobin, dan berilah peringatan kerabat-kerabatmu yang terdekat. Bisa nggak kita memberi peringatan? Bisa nggak kita memberi peringatan? Bisa kalau kita sudah ingat. Dan kita tidak akan bisa memberi peringatan kalau kita belum ingat. Makanya mulai dari mana kalau gitu peringatan? Dari diri sendiri. Setelah sukses kita mengingatkan diri kita, ada tugas berikutnya, ya, wa andir ashirataka al-aqrabin. Mulailah kamu memperhatikan kerabatmu yang terdekat. Karena kalau semua orang melakukan itu, coba setiap kepala rumah tangga melakukan itu, rumah ini kan jadi bagus. Di rumah ini juga jadi bagus, masyarakat jadi bagus. Betul nggak? Keseluruhan negara jadi bagus. Kan sebetulnya begitu. Kalau semua kita bertanggung jawab pada yang terdekat aja dengan diri kita, itu sudah keren menurut saya. Makanya jangan dulu berpikir bagaimana kita berarti bagi masyarakat. Yang paling sederhana aja dulu. Bagaimana kita berarti bagi orang terdekat aja dengan kita. Itu dulu, ya. Jangan pencitraan keluar, kemudian di dalam amburadul. Banyak sekali yang bagus di luar tapi di dalamnya amburadul. Itu yang keliru ya. Itu sudah tidak bisa dipercaya lagi, ya. Nah, itulah yang saya sebut tadi, ya. Orang-orang yang tidak berhak sebetulnya memberikan peringatan, dia juga belum ingat. Tapi keluar seakan-akan dia pemberi peringatan, ngasih khutbah di mana-mana. Yang dihutbahkan itu sesuatu yang tidak terjadi dalam kolbunya. Itu yang disebut dengan dusta. Ya. Perhatikan. Jadi ini ayat keren banget, ya. Wa andir ashiratakal al-aqrabin. Jadi, ya, berilah peringatan kepada kerabatmu dulu yang terdekat. Makanya ngukur keberhasilan hidup jangan tanya orang lain. Tanya yang terdekat dulu. Ya. Jadi kalau jadi suami ngukur sudah berhasil atau belum, ya tanya istrinya dulu. Setelah itu tanya anak-anak, gitu kan? Jangan tanya Pak RT, jangan tanya Pak RW, jangan tanya juga orang di luar diri kita.
Tanya yang terdekat dulu. Jangan-jangan kita pulang ke rumah disesali oleh mereka. Jangan-jangan kalau kita nggak pulang malah disyukuri sama mereka. Jangan-jangan kalau kita pergi dari rumah disyukuri. Ya, jangan-jangan ketika kita tinggal di rumah disesali. Ya, ada itu ya. Bapaknya pergi dari rumah, aduh, tepuk tangan tuh anak. Alhamdulillah bapak pergi. Kenapa? Bapak di rumah marah-marah terus. Coba kalau anak udah ngomong kayak gitu, kesuksesan apa yang kita bangun dalam hidup? Lalu kita merasa sudah memberikan nafkah kepada mereka, tetapi kata-kata kita yang tidak terjaga, mereka tidak nyaman, mereka menjadi takut, ya toh? Iya, dipeluk aja sama kita nggak mau, itu. Ya, suka berpelukan di rumah. Ya peluklah orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, peluklah mereka. Kalau mereka dipeluk aja takut, menjauh gitu, udah ada energi yang tidak nyaman dari diri kita, itu kan sebetulnya tanda kehidupan. Nggak usah ngukur yang aneh-aneh lah kehidupan itu. Ya, tidak usah menjadi siapa-siapa, menjadi orang yang bikin nyaman aja di keluarga, itu sudah keren, itu mengagumkan. Ya, tidak usah menjadi siapa-siapa. Ya. Karena Allah pun tidak pernah menyuruh kita menjadi orang sukses. Allah hanya menyuruh kita menjadi orang yang mencoba. Jadi apa sih sukses itu? Banyak uang? Uang itu memang kita butuhkan untuk segalanya. Tapi segalanya memang perlu uang. Tapi uang bukan segalanya. Ya, saya kemarin coaching beberapa sahabat. Itu saya sampai pengen menangis ya. Begitu beratnya ya pikiran para sahabat yang sedang mengalami berbagai macam keadaan. Ada yang sakit, ada yang konflik dengan keluarga, ada yang konflik dengan orang lain. Aduh, cuma 30 orang, beratnya kayak apa itu? Begitu saya coaching, saya bongkar alam bawah sadarnya, keluar semua tuh. Sampah-sampah, tikus, kecoa. Mengerikan itu. Iya. Anaknya sekolah di luar negeri. Kelihatan menurut orang lain sukses. Tapi ternyata anak di luar negeri itu disekolahkan karena mau orang tua. Anaknya di luar negeri sakit jiwa. Karena dia mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan yang dia ingin. Orang tua ingin agar dipandang masyarakat terpandang. Anaknya dipaksa sekolah di luar negeri, ngambil jurusan sesuai dengan orang tua mau. Pulang dari luar negeri, anaknya sakit. Karena anaknya sakit jiwa, maka ibu bapaknya konflik di rumah, saling menyalahkan. Dia lupa bahwa anak itu sebetulnya tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi ibunya, bukan menjadi bapaknya. Makanya kalau anak ingin kuliah, jangan turut campur. Biarkan saja mereka yang memilih. Karena kalau mereka memilih jurusan yang mereka senang, maka personal genius zone-nya akan muncul. Dia akan jenius di bidangnya. Anaknya pengen main bola, disuruh belajar matematika, ya mencret. Anak dari kecil sudah kelihatan kok, gak bisa duduk, lari sana, lari sini, lari sana. Ya sudah, anak yang seneng lari disuruh duduk, ya stres. Anaknya seneng nyanyi aja, teriak-teriak, ya sudah jadi penyanyi aja. Ini disuruh belajar fisika, mencret, stres. Lalu dia belajar sesuatu yang dia tidak suka, dia menjadi idiot karena bukan bidang dia. Ikan disuruh memanjat pohon, ya idiot. Monyet disuruh berenang, ya idiot, karena ikan tuh jeniusnya berenang.
Ikan disuruh loncat-loncat, idiot. Meser lauk cenah, dititah loncat teu bisa, kurang ajar tah lauk teh. Atuh meuli bangkong. Salah meuli. Meuli lauk dititah loncat. Disebut idiot. Siapa yang idiot? Nu meuli laukna. Lamun hayang loncat meuli bangkong. Bangkong mah mau dititah loncat, jenius. Ada anak kita yang jenius di bidang masak, cenah masak. Ada anak yang jenius di bidang matematika, cenah belajar matematika. Ada jeniusnya olahraga. Lionel Messi jenius ngocek bola, jadi triliuner. Cristiano Ronaldo jenius, cantang tuh disuruh berhitung mah bisaeun. Ngerti maksud saya? Ini bapak ibunya dokter, anaknya harus jadi dokter. Padahal anaknya ingin jadi penyanyi. Siapa tahu, betul nggak maksud saya? Jadi jangan turut campur lah. Ini harus nanya makanya. Anak kita dilahirkan memang marga lantarannya kita, tapi yang melahirkan Allah. Hati-hati, itu bukan anakmu, itu anak-anak semesta, anak-anak Tuhan. Karena ibu bapak memang bisa ngeden lamun teu aya Allah. Kumaha? Bisa ngeluarkan anak teh daya Allah dina diri urang. Anu ngeden teh saha eta teh? Urang mangan jadi marga lantaran mereka lahir. Setelah lahir hati-hati, bukan anak kita, itu anak semesta. Diutus ke semesta untuk menjadi tamu agung, menjadi kepanjangan tangan Allah, untuk menjadi tangan-tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Nah, ikut campur wae ka jodoh-jodoh ngiluan. Kumaha itu. Jadi Pak Baliut itu arah rasup ke rumah sakit jiwa. Iya. Banyak sekarang tuh anak yang stres, menjalankan pernikahan tidak bahagia. Karena apa? Dijodohkan ke inung bapana. Tega eta inung bapana. Ini saya ngomong agak keras nih. Sugan areling. Ya. Nah, ayat 216. Fa'in asauka fakul inni bariun mimma ta'malun. Jika mereka, nih mereka itu siapa? Para kaum yang mendustakan para rasul. Dan jika mereka benar-benar mendustakan para rasul, mendurhakai kamu, di sini nih para rasul masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Apa yang harus dikatakan para rasul? Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu. Walaupun yang namanya para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci, tentu saja kalau ada kaumnya yang mendustakan, pastilah prihatin, ya. Pasti sedih. Nabi Muhammad aja mau meninggal, yang dipanggil itu kan bukan keluarganya, bukan hartanya, tapi umatku, umatku, umatku. Itu karena kecintaan beliau begitu besar perhatiannya kepada umat. Betul? Iya. Tentu saja mereka tidak sedih, tapi prihatin. Kenapa mereka tidak sedih? Ya mereka sudah melampaui sedih dan gembira. Mau udah mencapai kesadaran, tapi keprihatinan pasti ada. Itu. Jadi saya menyampaikan selamat nih untuk para sahabat ya yang masih tekun datang ke tempat ini. Saya juga menyampaikan selamat untuk para sahabat yang tidak datang di sini. Bingung kan? Bingung apa tidak? Saya menyampaikan selamat untuk para sahabat yang masih rajin datang ke sini. Baik apa tidak? Baik. Saya juga menyampaikan selamat untuk para sahabat yang tidak bisa datang ke sini. Baik apa tidak? Baik. Awas, jangan merasa udah datang ke sini merasa lebih baik daripada yang tidak datang. Itu masih terjebak dualitas. Semeru meletus, ada yang terkubur rumahnya. Baik apa tidak? Baik untuk orang yang punya rumah itu.
Ada juga yang tidak terkubur rumahnya. Baik apa tidak? Baik untuk orang itu. Karena Allah itu keadilannya seperti itu, memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang ini memang kebutuhannya harus dikubur rumahnya, yang ini kebutuhannya tidak dikubur rumahnya. Awas, kita suka ngomong sembarangan. Alhamdulillah tuh, bapak ini rumahnya tidak dikubur, ditolong Allah. No dikubur ditolong Allah ente. Memangnya Allah teh aya di dia teh aya di ditu? Kumaha ngaji teh? Katanya Allah ada di mana-mana. Bersama kita, lebih dekat daripada uratan di leher kita. Paham maksud saya? Ada bis kecelakaan, yang masih hidup ditolong Allah, masih ada tugas bagi dia. Yang meninggal ditolong Allah, udah selesai tugasnya. Cek Allah teh, wih, tas beres. Iya mah, nu salamet ditolong Allah, nu cilaka, kumaha ngaji teh tiba heula. Makanya doanya juga semoga dilancarkan, diselamatkan. Hayo doa teh kitu. Kemajuan. Coba mulai dibuka ya. Semua ditolong Allah. Sesuai dengan. Makanya kita akan tidak terjebak pada benar salah. Ngerti maksud saya? Yang taat kepada guru baik. Yang melanggar janjinya kepada guru baik. Itu lihat saya nggak pernah mikirin. Emang gue pikirin. Kalian mau ngaji silahkan, gak ngaji silahkan. Saya nggak cari murid kok. Kalian aja cari guru. Ya. Dibikin enteng hidup itu ya. Ini kan kita sering terjebak oleh ewu pak ewu, betul nggak? Iya. Ya. Nah, tugas kita dalam hidup itu adalah menangkap pesan di setiap peristiwa itu. Apa sih pesannya buat kita? Makanya begitu dapat kontradiksi dalam hidup, awas, jangan terlontar kata-kata, ya Allah, mengapa ini terjadi dalam diriku? Jangan ngagugat eta teh. Ketika ya Allah, mengapa ini terjadi dalam diriku? Apa jawaban Allah? Cek Allah teh nu pangeran teh maneh eta urang. Jadi kalau orang yang sadar ketika ada yang terjadi kontradiksi dalam hidup, kata-katanya, ya Allah, pesan apa yang hendak Engkau sampaikan padaku? Ajarkan aku bisa menangkap pesan di balik semua peristiwa ini. Yang enak akan aku tinggalkan, yang tidak enak akan aku tinggalkan. Yang akan menyertai aku adalah pesan dari yang enak dan tidak enak, agar aku menjadi dewasa seperti Engkau. Gitu. Ya gitu. Hari acuk sari, hari ayam masalah, gitu. Kasihan deh lo. Maaf ya, hari ini saya ngomel. Kadang-kadang kalian terus diomelin. Nah, ayat yang ke-221 ini bagian yang terakhir yang saya akan bahas di Asy-Syu'ara. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syaitan. Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa syaitan-syaitan itu diturunkan? Ya. Nah, jawabannya ada di ayat yang ke-222. Mereka turun pada tiap-tiap pendusta lagi banyak dosa. Bisa mengerti? Jadi, ya, awas, pendusta banyak dosa, tong mikiran batur. Tong mikiran batur, ya. Tahu dosa apa tidak?
Tahu dosa apa tidak? Ya, kalau nggak tahu dosa, jangan mikiran batur. Dosa itu rasa bersalah yang kita rasakan langsung sebagai hukuman bagi diri kita sendiri, dari diri kita sendiri, karena kita melanggar diri sejati kita tepat saat kita tidak mendengarkan suara kebenaran dalam diri kita. Tah eta dosa. Sok andamel nu kitu. Sering. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Memang bikin dosa salah? Gak salah. Karena begitu kita melanggar sejatinya kita sendiri, kan kita mendapatkan siksaan rasa bersalah dari diri kita sendiri. Raos ente? Kan teraos. Nah setelah mengalami itu berikutnya, mung gitu deh, kan gitu. Bagus apa salah? Tidak ada salah benar. Gak apa-apa. Ini bukan ngaji, ngaji sama Pak Saiful Karim katanya boleh bikin dosa. Bukan, saya bukan mengatakan gitu. Kalau pengen nyoba, bagaimana rasa bersalah itu menyiksa kita? Mangga. Dan semua yang mengantarkan kita pada kebenaran itu sebetulnya kan kesalahan. Yang melahirkan kebenaran itu kesalahan loh. Ngerti maksud saya? Kemarin saya ngasih coaching 30 orang. Wah udah yang ini, yang itu masalahnya macam-macam itu. Saya dengarkan saja. Setelah semuanya bicara, saya tanya sama mereka. Kalau begitu, apa yang ibu bapak rasakan itu baik apa buruk? Dan mereka mengatakan itu buruk. Setelah saya ceramah panjang lebar tentang yang mereka ceritakan, saya tanya lagi, apakah kehadiran saya di ruangan ini bermanfaat bagi ibu bapak? Bermanfaat banget. Kalau gitu bertemu dengan saya keberuntungan atau kerugian? Saya beruntung banget. Dan siapa yang mengantarkan kalian bertemu saya? Bukankah yang disebut buruk tadi? Mun masalah mah marana teh moal pangijeng urang. Jadi kata masalah teh naon salah urang. Ya marana teh moal pangijeng guru, lamun teu ngalaman kitu mah. Sarua anu di dieu oge. Betul enggak? Iya. Ada anaknya sakit, dapat sholat khusyuk. Ada anaknya nakal, dapat kajian Quran yang bagus. Ada yang kehidupannya sengsara, bangkrut, ditipu orang, malah jadi tekun belajar spiritual. Apa yang salah dengan mereka itu? Bukankah yang mengantarkan kita pada kesadaran itu ketidaksadaran kita? Wah, ngaos teh. Ngartos. Masih kita melihat baik buruk? Tidak ada lagi sekarang. Semuanya baik-baik saja. Ini udah ngaji dengan saya, harus sudah seperti itu. Bayangkan kalau Allah tersinggungan. Begitu kamu nggak sholat, tersinggung Allah tuh. Dipapeg sia. Gitu. Allah mau welas masih. Rek sholat cek Allah keur ente. Teu sholat keur ente. Erek amak-amakan keur maneh. Erek cager keur maneh. Sok we cek Allah teh milih nu mana. Sugan Allah teh kitu kieu henteu Allah. Terus sok ribut mah eta tah. Ya. Orang yang mulutnya terbuka tah, tapi otaknya masih tertutup. Tetan ribut. Jadi setan itu diturunkan kepada tiap-tiap pendusta dan banyak dosa. Tahu dosa tadi? Melanggar, rasa bersalah yang ditimbulkan oleh kita saat kita melanggar diri sejati kita sendiri. Paham ya? Nah, saya kasih tahu, makin sering kita melanggar,
Makin sering kita berkhianat pada diri kita sendiri, sebetulnya kita makin dekat dengan kegelapan pikiran kita sendiri. Tah setan teh diturunkeun teh di dinya. Jadi makin sering tidak mendengar ya suara bisikan dia, nanti teriak apapun tuh si setan itu nyaris tak terdengar. Yang kita dengar adalah suara kebenaran, suara kesadaran. Eta anu nyalamatkeun urang. Kitu we ngaos mah. Betul? Gitu. Makanya kita masuk pada topik yang berikutnya. Baik. Saya sudah menyiapkan tulisan buat hari ini supaya semuanya bisa memahami. Baik, semuanya silakan lihat ke screen berikut ini. Ya. Oke. Baca coba. Tuhan sebagai penguasa telah menciptakan semesta ini berdasarkan hukum sebab akibat. Oleh karena itu, apa yang kita dapat saat ini pasti sebagai buah yang harus kita terima akibat apa yang kita tanam di masa lalu. Jadi buat apa kita menolaknya? Kartos. Oke, saya jelaskan. Semesta ini diciptakan Allah berdasarkan hukum sebab akibat. Ada yang bekerja di semesta ini namanya sebab akibat. Sebab itu di permukaan, akibat itu di belakangan. Ayo sekarang kita bicara akibat dulu deh. Apa sih yang sedang dirasakan sekarang? Akibat itu sekarang yang sedang dirasakan. Apa? Sakit? Oke. Telusuri tah penyakit di mana? Jangan menolak sakit dulu. Telusuri itu sakit dari mana. Oh ternyata sebabnya itu karena jiwa saya kotor. Oh ternyata sebabnya itu karena pikiran saya tidak terkendali. Oh ternyata sebabnya itu karena hubungan sosial saya tidak bagus. Oh ternyata sebabnya itu karena pola hidup saya tidak bagus. Jangan menyembuhkan penyakit di akibatnya dengan cara minum obat. Telusuri sebabnya. Kalau sebabnya tidak disembuhkan, akibatnya tidak akan pernah selesai. Kartos. Ayo cerita akibat lain sekarang. Apa sekarang? Gak punya uang? Telusuri naon sebabna teu gaduh artos. Jangan-jangan pikiran kita punya mental blocking. Begitu diajak usaha sama orang, abdi masieun rugi. Begitu diajak bisnis sama orang, mangawe abdi mah artos di mana modalna ge teu gaduh. Jangan-jangan ada mental blocking pada diri kita. Ya akhirnya kita nggak punya apa-apa sekarang. Jadi sekarang saya ingin kasih tahu pada para sahabat semua, tidak ada akibat kalau tidak ada sebab. Dan semua yang sedang kita lakoni hari ini itu adalah sekedar mengingatkan apa yang pernah kita tanam di masa lalu. Apakah kita boleh menjangkau masa lalu? Apakah kita bisa memperbaiki masa lalu? Tidak bisa. Tetapi kita bisa ngambil pelajaran dari masa lalu untuk diterapkan saat ini. Saya tidak mau lagi seperti itu. Akibat-akibat yang semacam ini saya tidak mau lagi saya terima di masa yang akan datang. Omean atuh. Nah, ini saya kasih tahu. Kebanyakan manusia menolak akibat. Dan dia tidak sadar kalau akibat yang menimbulkan sebabnya adalah dia sendiri. Mulut bau, gigi berlobang. Sebab apa akibat? Akibat. Apa sebabnya? Pagi-pagi sarapan. Udah sarapan, angkat weh. Atunya relap. Berjam-jam. Kakara emut sikat gigi eta gari inget. Kayak weh sore. Eta ge lamun mandi. Padahal harusnya yang bagus itu bangun tidur teh jangan gosok gigi dulu. Minum air panas dulu yang cukup, yang hangat, baru sarapan. Sarapan weh heula. Tos beres sarapan, gosok gigi, berangkat.
2 jam, 3 jam, 4 jam tuh sampai jam 12. Kan di sini tidak ada yang nyelap. Tidak mungkin ada gigi yang berlobang. Kunaon? Nyeri huntu. Akibat apa sebab? Akibat. Nah, kenapa sakit gigi? Karena giginya berlobang. Kan itu. Kenapa gigi berlobang? Kan sebabnya tuh itu aja. Ngerti maksud saya? Nah, sekarang saya ajarkan dulu. Ulangi lagi. Jadi akibat dengan sebab itu saudaraan. Dan tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada sebab. Nah, sebelum kita menolak akibat, daripada menolak akibat, lebih bagus belajar sebabnya apa. Paham? Paham? Oke. Masih suka menolak akibat? Sering. Padahal nunyian sebabna saha? Diri sorangan. Tersadar. 2. Hari ini tidak ada satu manusia pun yang mengetahui secara pasti tentang apa yang akan terjadi hari esok. Setuju? Setuju? Jadi buat apa kita mencemaskan dan mengkhawatirkan yang belum tentu terjadi? Fokus saja pada saat ini. Bisa dimengerti? Nggak perlu dijelaskan? Oke. Lihat saya semuanya. Ada nggak yang sekarang mencemaskan hari esok? Jujur we. Ada? Ada. Padahal tidak tahu yang terjadi besok. Asal lieur. Asal lieur saya mah mikirnya. Saya takut hari esok, saya khawatir hari esok. Berarti saya tanya, hari esok teh naon bakal terjadi? Teuing cenah teh nyaho. Nah, make khawatir jeung takut hari esok. Kajadian nu besok teh teu nyaho. Asal lieur mikiran jelema teh. Apa saya salah gitu? Saya tuh jadi tidak mau mikiran jelema lieur sieun jeuli. Sieun jadi ngilu lieur. Jadi sama saja dengan orang takut jurig, begitu ditanya, geus panggih acan eta jeung jurig, acan cenah. Tapi sieun. Sudah didengarkan, diikuti lagi pikiran itu. Ulangi lagi, Bapak Ibu. Sok camkan kata-kata saya. Jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Jadi karena tidak tahu apa yang terjadi besok, atuh fokus saja pada hari ini. Kernaon mikiran isuk. Da hirupna ayeuna. Di sini saat ini sekarang, gitu. Coba pakai ilmu ini tentram. Tentram aja. Karena yang suka menarik-narik pikiran kita itu kan sebetulnya rasa khawatir, rasa cemas tentang hari esok. Setuju? Tuh. Yang kedua, yang ketiga. Semua hal ada ruang dan waktu terbaiknya untuk terjadi. Yakin? Yakin? Teman kita mau datang, nggak jadi, tong dipikiran. Ya mau dibahas. Daripada dibahas, mending tong dipikiran. Kan segala sesuatu ada waktu terbaiknya. Paham ya? Banyak yang WA saya, ayah tidak jadi ke Jelekong padahal geus janji kamari teh. Karena anu-anu, saya jawabnya tidak begini. Kan udah janji, enggak gitu saya jawabnya. Jawabannya semua hal ada waktu terbaiknya. Gitu. Karena memang begitu faktanya. Coba pernah nggak dapat WA dari saya model kayak gitu? Ayah mohon maaf hari ini tidak bisa ngaji. Sugan jawaban dari saya. Kunaon atuh ka mana wae? Enggak. Saya jawabannya semua hal ada waktu terbaiknya. Gitu. Kan menyenangkan tuh jawaban itu. Betul nggak? Jadi baca WA-na teh adem. Coba kalau WA-na nah atuh ka mana wae? Ngurus dunya wae. Wah, asa pangsolehna. Kumaha kalau dijawab sama murid saya yang lebih cerdas? Apaan kata ayah kita datang ke dunia teh ngurus dunya. Kita diutus ke dunia itu dibungkus oleh tubuh. Tubuh teh diambil oleh Allah dari sari-sari dunia. Awas jangan lupa. Ieu awak urang teh ku Allah teh didamel tina sari-sari dunia.
Dibungkusan da urang nu sabenerna mah teh aya bungkusna. Ngan ku sabab ditugaskeun ka dunya keur ngurusi dunya, dibungkus ku bungkus dunya. Ngurus naon urang di dunya? Ngurus dunya. Nah, di dunya teh ngurusi akhirat wae. Nya sapang benerna. Kita ini aslinya makhluk akhirat. Makanya manusia itu aslinya adalah makhluk spiritual, disebutnya juga makhluk cahaya. Sing eling urang teh aslina teh makhluk cahaya, makhluk akhirat urang teh aslina teh dikadunyakeun keur ngurus dunya. Ieu mah para tibaralik di dunya hayu we ngurus akhirat, tapi ka poho ka dunya eueuh gunana di dunya gawe henteu. Menciptakan sesuatu henteu. Mentos ngaos di speaker make mic pangtarikna teh asa pang akhirat. Nah, mana yang lebih bagus? Yang pakai speaker, yang menciptakan speaker? Ta eta. Kakar ge make gogorowokan. Yang berguna itu yang ciptakan speaker, lain nu make. Kade ya suparoho. Paham maksud saya? Gitu. Makanya kita datang ke dunia teh ngurusi dunia, memeres dunia, ngebangun dunia. Itu orang berarti. Kan kata Nabi sebaik-baik manusia yang berguna bagi orang lain. Paham? Gitu. Awas jangan salah. Supaya benar ngurus dunia, gunakan spiritualitas kita. Disitulah kita diingatkan. Seminggu sekali datang ke sini, diingatkan oleh saya, kalian tuh makhluk spiritual. Harusnya makhluk spiritual itu membawa sifat-sifat spiritual. Nilai-nilai luhur yang ada pada dirimu bawa keur nguruskeun dunia. Supaya pada saat mengurusi dunia itu tidak terjadi konflik karena membawa nilai-nilai luhur, sifat-sifat Allah yang dititipkan ke dalam diri kita. Itu pentingnya belajar agama. Lain diajar agama wungkul, teu nyieunna naon. Paham? Gitu. Jadi agama itu instrumen bukan tujuan. Makanya saya senang di sini ya. Ada yang jago fotografi, ada yang pintar nyanyi kayak Kang Danis, ada yang pintar mesin kayak Kang Nyang, ada pintar jadi sutradara kayak Kang Dadan. Keren-keren gitu. Aya gunana hirup teh. Ada yang pintar masak kayak Centur gitu. Paham maksud saya? Gitu. Pagi-pagi kemana ya ibu-ibu? Kita harus kemudian kali teh. Ibu sarapan bu? Ribut wae manehna. Ibu keur salat. Pana atas bu tadi subuh. Duha. Bu, bapak bade angkat heula ya can sarapan. Mangga we Pak angkat. Punten ibu nuju duha. Ya dia meni soleh. Ya acuk bapak mandi rarikas kieu ya, kumaha can disetrika. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Punten Pak, ibu mah mal nguruskeun dunya. Akhirat. Begitu duhur teh bapak teh uit di kantor. Itu masih disajadah kene. Nuju ngaos la ilaha illallah. Can 10.000. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tengah jawab. Begitu buka teh boboko garing. Bu, teu masak. Allahu Akbar. Ditarikeun. Kadang aku bapak, oh salat keneh wae.
Nepi ka puting. Soleh apa salah? Taeta salah kaprah. Ya sholat, tapi ada waktunya. Da sholat nu sabenerna mah sebetulnya doim, ngahiji di rurang jeung Allah. Kan Allah teh aya nu nyata, aya nu teu nyata. Betul? Iya. Dan Allah yang nyata sudah mewujud, ya. Di depan kita yang perlu kita layani. Kalau kita melayani mereka, yang nyata-nyata tuh melayani Allah. Itu yang benar belajar agama. Ini saya sengaja ngomong sama kalian kan suka begitu. Asa Bang Soleh wae. Semua hal ada ruang dan waktunya terjadi. Oleh karena itu jangan suka memaksa sebuah keberuntungan. Karena kalau tidak beruntung akan menimbulkan penyesalan dan penderitaan. Betul apa tidak? Jadi semua hal ada ruang dan waktu terjadinya. Betul apa tidak? Tapi sering memaksa enggak kalian? Hayang gancang beunghar, hayang gancang loba duit, mun gering hayang gancang cager, lamun ini dan hayang gancang nepi. Wah, itu. Segala sesuatu itu ada waktu terbaiknya. Nikmati saja setiap proses. Jangan memaksa. Sok maksa teu ka Allah. Sok maksa tara. Sering bisa nih. Gitu. Padahal habis sholatnya suka baca doa, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala rudda lima qadaita wala yanfa'udal jaddi minkal jaddu. Naon teh? Teuing. Nu penting abdi mentos ngaos eta insyaallah soleh. Padahal artinya kalau dikupas luar biasa. Ya Allah, jika sesuatu itu tidak Engkau kehendaki untuk terjadi, sungguh aku tidak bisa memaksanya. Dan jika sesuatu itu ya Engkau menghendaki untuk terjadi, aku juga tidak bisa menahannya. Apa yang terjadi, terjadilah. Karena di semua kejadian ada kehadiranmu. Wala yanfa'udal jaddi minkal jaddu. Yang terjadi, terjadilah. Jadi kalau orang yang sadar, yang terjadi, terjadilah. Udah, tidak pernah meributkan yang terjadi. Terima aja pelajarannya dari yang sudah terjadi apa. Kan sesederhana itu hidup. Sederhana? Iya. Baik, teruskan dulu. Bahagia itu mudah untuk didapatkan. Kalau ingin bahagia, gimana caranya? Ya berbahagialah, gitu aja. Awas ya, ini ilmu dari saya nih. Kan suka ada tuh cara mencapai kebahagiaan. 1, 2, 3, ayat 20 caranya. Baca caranya aja sudah tidak bahagia. Ada itu, coba aja kalian baca itu. Dengerin tuh ada ceramah tuh di YouTube. 20 cara mencapai kebahagiaan. Cara nage 20 pikasieun. Betul nggak? Ya, begitu dibaca teh. Begitu membaca caranya saja sudah tidak bahagia. Padahal kalau ingin bahagia, caranya cuma satu. Apa? Ya berbahagialah. Gitu aja. Ingin bahagia sekarang? Ya berbahagialah. Gitu aja caranya. Berapa caranya? Ya satu saja. Kalau ingin berbahagia, berbahagialah, gitu aja, nggak pakai banyak cara di sini. Ini apa yang bahagia, syaratnya ini, syaratnya loba syarat, syaratnya aja sudah tidak membahagiakan. Paham ya? Kalau ingin berbahagia gimana? Berbahagialah. Camkan itu. Ketika kita meninggal dunia, tidak sesen pun yang akan kita bawa. Setuju? Setuju apa tidak? Bohong. Semua hal yang kita kumpulkan hanya untuk ditinggalkan. Jadi mulai sekarang hindarkan diri dari sifat pelit dan mementingkan diri sendiri. Yang ini saya bahas sering, tapi dampaknya itu masih sedikit. Gitu. Ya, makanya nggak saya bahas lagi, bosen. Berikutnya,
Mendapatkan sesuatu atau kehilangan sesuatu merupakan sebuah siklus dalam kehidupan. Setuju? Ada nggak dalam hidup mendapatkan terus? Tidak ada. Ada nggak dalam hidup kehilangan terus? Tidak ada. Yang ada apa? Mendapatkan kehilangan, mendapatkan kehilangan, mendapatkan kehilangan. Itu siklus kehidupan. Pilih mana? Pilih mana? Pilih mana? 3 nih, mendapatkan terus, kehilangan terus, atau siap untuk mendapatkan, siap juga untuk kehilangan. Pilih mana? Yes. Nah, itu normal. Berarti normal. Yang pengen mendapatkan terus mah mau jauh baladna ge dukun. Kalau enggak paranormal. Betul enggak? Iya, kan sebetulnya yang dekat dengan dukun atau paranormal itu orang-orang yang ketakutan tidak mendapat, betul nggak? Coba, kalau sudah jadi pejabat kan tidak mau turun, hayang salilana. Padahal sudah jelas hukum alam itu naik turun, mendapat kehilangan. Siapkan diri kita untuk mendapat, siapkan diri kita untuk kehilangan. Itu baru keren. Nah, begitu Bapak Ibu, maaf, mensiapkan diri untuk mendapatkan saja stres. Allah meliputi langit dan bumi dan meliputi kita semua. Setuju? Jawab dulu, setuju apa tidak? Betul nggak Allah meliputi kita? Ngomong mudah banget ya, Allah meliputi kita. Kenyataan mantep. Betul nggak? Iya. Kadang-kadang Allah yang meliputi kita tuh tidak dipercaya. Hari ngomong Allah meliputi saya lebih dekat daripada urat nadi leher saya. Gitu. Umroh bulan depan. Artos di mana tuh? Cikeneh cenah Allah bersama saya. Dia maha kaya lebih dekat daripada urat leher saya. Umroh. Artos di mana? Bagaimana mungkin? Pasalianya. Suka nggak pasalia begitu? Sok wujudkan atau hari Allah bersama kita mah lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Allah maha pengasih, maha penyayang. Jadi pengasih, jadi penyayang. Allah maha memiliki. Berarti kita jangan ragu. Betul nggak? Allah maha kaya. Pasti kita akan dikayakan oleh Allah, dicukupkan gitu. Ya. Oke, lanjut. Kedudukan, kekayaan, kemuliaan bagaikan mekarnya bunga. Saat waktunya mekar akan mekar juga. Jadi hindarkan diri dari keangkuhan. Setuju? Bunga kan ada saatnya mekar. Saya mau nanya dulu, kapan bunga mekar? Ya kalau sudah waktunya, gampang. Ya. Tetapi sebelum mekar bunga diapain dulu oleh semesta? Bunga sebelum mekar diapakan dulu oleh semesta? Dibakar oleh sinar matahari. Karena dibakar oleh sinar matahari bunga jadi mekar. Makanya bakar diri kita dengan sinar matahari ruhani dalam diri kita, semua akan mekar. Ya. Oke, lanjut. Kehidupan tak akan pernah menawarkan bebas dari penderitaan. Setuju? Setuju? Kehidupan tak akan pernah menawarkan bebas dari penderitaan. Oleh karena itu berhentilah mengeluh. Suka mengeluh? Suka. Padahal sudah jelas kehidupan itu tidak pernah menawarkan kepada kita bebas dari penderitaan. Makanya ngaji di saya di sini ya. Pernah nggak dapat jaminan dari saya, siapa yang ngaji bersama saya akan bebas dari penderitaan? Pernah nggak saya bicara begitu? Yang saya lakukan apa? Justru saya tekankan, Bapak Ibu, tidak akan pernah lepas Bapak Ibu dari penderitaan. Gitu ngaji di sini. Oleh karena itu siap-siap. Betul nggak ngaji di sini gitu? Udah, jangan mengeluh makanya. Ada nggak pengajian yang barang siapa begini, bahkan begitu, ada nggak?
bohong. Manehna ge menderita. Orang yang berjudi tak akan pernah mendapatkan hasil yang baik. Setuju? Tahu judi? Membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Makanya coba ya, yang pasti-pasti aja hidup itu. Jadi janganlah masa depan kita dipermainkan dengan berjudi. Saling membalas dendam membuat masalah tak akan pernah berakhir. Oleh karena itu, hindarkan diri dari sikap permusuhan. Setuju? Ya, tong sarwana. Segala kesalahpahaman akhirnya akan jernih juga ketika sudah menumbuhkan ruang dan waktu terbaiknya. Oleh karena itu, hindarkan diri dari perdebatan. Nih, saya kasih tahu. Kalau orang hari ini belum mengerti, jangan dipaksakan. Biarkan aja. Nanti ada ruang dan waktunya kok, pasti dia ngerti juga. Nah, kita itu sering ingin memaksa orang lain harus mengerti sekarang. Jangan, setiap orang itu punya ruang dan waktu ya untuk menemukan kejernihan. Tidak ada seorang pun dalam kehidupan ini akan bebas dari masalah. Setuju? Setuju? Oleh karena itu, jangan pernah saling menyalahkan. Dia tidak akan bebas. Menipu orang adalah petaka, memaklumi orang adalah berkah. Pernah punya pengalaman? Pernah punya pengalaman? Memaklumi orang itu berkah. Tapi menipu orang sih itu petaka. Saya yakin kita nggak pernah menipu orang. Tetapi ditipu orang kita maklum. Dan itu jadi berkah. Nah, pemahaman untuk bisa memaklumi itu mahal. Oleh karena itu berusaha untuk saling memaklumi agar selalu mendapatkan berkah. Jadi kalau ingin banyak berkah dalam hidup, belajar saling memaklumi, jangan saling menyalahkan. Sekali ajal menjemput, maka segalanya akan berakhir. Setuju? Oleh karena itu janganlah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk berbuat baik. Oke? Terima kasih. Jadi hari ini saya sudah menyampaikan pesan-pesan yang sangat keren. Semoga pesan-pesan ini ditangkap sekaligus kita bisa diberi kemampuan untuk menjalankan semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.